slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Tes dipercepat, Fabio Quartararo tes privat mesin baru di Misano. Yamaha YZR M1 segera gunakan mesin V4 untuk MotoGP 2025. Yamaha, salah satu tim paling ikonik di ajang MotoGP, kini berada di persimpangan penting dalam perjalanan mereka menuju musim 2025. Pabrikan asal Jepang ini tengah mempersiapkan langkah besar untuk mengubah motor mereka secara mendasar. Setelah beberapa musim yang berat dan penuh tantangan, terutama dengan persaingan dari Ducati, Yamaha memutuskan untuk melakukan perubahan besar pada motor mereka. Perubahan ini berpusat pada pengembangan mesin V4 baru, yang direncanakan akan menggantikan mesin inline-4 yang telah lama menjadi andalan Yamaha. Salah satu langkah penting dalam persiapan ini adalah uji coba privat yang akan dijalani oleh Fabio Quartararo di sirkuit Misano. Waktu uji coba memang belum ditentukan. Namun Paolo Pavesio, Direktur Pelaksana Yamaha, menyebutkan bahwa tes ini akan disegerakan untuk mempercepat proses pengembangan Yamaha YZR M1 generasi terbaru. Fabio Quartararo, pebalap andalan Yamaha dan juara dunia MotoGP 2021, kini berada di pusat perhatian proyek besar Yamaha. Setelah musim 2024 yang penuh dengan kesulitan dan kekecewaan, di mana Yamaha sering kesulitan bersaing di barisan depan, Quartararo kini mendapatkan tugas penting untuk menjadi pebalap pertama yang menguji mesin V4 baru. Uji coba ini bukan hanya sekedar pengujian teknis, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Quartararo dan Yamaha dalam upaya mereka untuk kembali bersaing di kejuaraan dunia. Uji coba privat ini dijadwalkan berlangsung di sirkuit Misano, sebuah sirkuit teknis yang memiliki kombinasi antara tikungan cepat dan lambat, serta lintasan lurus yang ideal untuk menguji berbagai aspek performa mesin. Namun, meskipun tes ini sudah pasti akan dilakukan, Yamaha belum memberikan tanggal pasti kapan Quartararo akan menjajal mesin V4 baru tersebut. Waktunya memang belum ditentukan secara resmi, tetapi kami bekerja keras untuk memastikan bahwa uji coba ini dapat dilakukan sesegera mungkin, diujar Paolo Pavesio dalam wawancara terbarunya. Pavesio juga menambahkan bahwa tes ini adalah langkah yang sangat krusial bagi Yamaha, karena hasilnya akan menentukan arah pengembangan lebih lanjut dari motor YZR M1 yang baru. Fabio Quartararo sendiri sangat antusias dengan kesempatan ini. Setelah mengalami musim yang sulit, pebalap asal Prancis itu sangat berharap bahwa mesin V4 yang baru ini akan memberikan Yamaha keunggulan yang mereka butuhkan untuk kembali ke jalur kemenangan. Saya tidak sabar untuk merasakan bagaimana performa mesin baru ini. Ini adalah langkah besar bagi Yamaha, dan saya yakin kami akan kembali bersaing di puncak, ungkap Quartararo dengan penuh semangat. Quartararo juga menyatakan bahwa keterlibatannya dalam pengembangan motor baru ini adalah salah satu alasan mengapa ia memilih untuk tetap bersama Yamaha, meskipun ada spekulasi bahwa ia mungkin akan pindah ke tim lain setelah musim 2024 yang sulit. Paolo Pavesio, yang baru saja ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Yamaha, memainkan peran sentral dalam mengatur ulang strategi tim untuk musim 2025. Di bawah kepemimpinannya, Yamaha melakukan perombakan besar-besaran dalam hal teknis dan manajemen. Salah satu keputusan besar yang diambil oleh Pavesio adalah mempercepat pengembangan mesin V4, yang selama ini telah menjadi rumor panas di paddock MotoGP. Dalam beberapa kesempatan, Pavesio menjelaskan bahwa Yamaha tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha jika ingin kembali ke jalur juara dunia. Kami sadar bahwa persaingan di MotoGP semakin ketat, dan setiap keputusan yang kami ambil harus dilakukan dengan cepat namun hati-hati. Oleh karena itu, uji coba privat ini akan segera dilaksanakan untuk mempercepat proses pengembangan motor, ungkap Pavesio. Meskipun tanggal pasti belum diumumkan, Pavesio memastikan bahwa tes ini adalah prioritas utama tim saat ini. Yamaha ingin memastikan bahwa setiap detail dari mesin V4 ini sudah sempurna sebelum mereka mengumumkannya secara resmi di awal musim 2025. Paolo Pavesio juga berbicara tentang tantangan besar yang dihadapi Yamaha dengan perubahan ke mesin V4. Selama ini, Yamaha dikenal dengan karakteristik motor yang halus dan stabil di tikungan, berkat penggunaan mesin inline-4. Namun, dengan meningkatnya persaingan di MotoGP, khususnya dari tim-tim yang menggunakan mesin V4, Yamaha menyadari bahwa mereka perlu mengejar ketertinggalan di sektor kecepatan dan akselerasi. Mesin V4 akan memberikan kami tenaga tambahan yang sangat kami butuhkan, terutama di lintasan lurus, tanpa mengorbankan kelincahan motor di tikungan.
Ini adalah keseimbangan yang ingin kami capai dengan YZR-M1 baru, tambah Pavesio. Mesin V4 yang tengah dikembangkan Yamaha diharapkan membawa perubahan besar dalam persaingan di MotoGP. Selama bertahun-tahun, Yamaha mengandalkan mesin inline-4 yang dikenal dengan akselerasi halus dan pengendalian yang baik di tikungan. Namun, pabrikan seperti Ducati dan Aprilia, yang menggunakan mesin V4, telah mendominasi di lintasan lurus dengan kecepatan dan kekuatan akselerasi yang lebih unggul. Perubahan ke mesin V4 ini diyakini akan memberikan Yamaha kekuatan tambahan untuk bersaing di lintasan lurus yang selama ini menjadi titik lemah mereka. Mesin V4 dikenal dengan tenaga lebih besar dan akselerasi yang lebih cepat, khususnya di lintasan lurus. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Yamaha untuk bersaing di sirkuit seperti Mugello, Losail, dan Red Bull Ring yang memiliki lintasan lurus panjang. Yamaha berharap dengan mesin V4 baru ini, mereka dapat menutup celah yang selama ini memisahkan mereka dari para pesaing terdekat, terutama Ducati yang telah mendominasi beberapa musim terakhir. Namun, Yamaha juga tidak ingin kehilangan keunggulan mereka di tikungan. Motor Yamaha dikenal sangat kuat di area teknis, di mana stabilitas dan kelincahan menjadi kunci. Oleh karena itu, pengembangan mesin V4 ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengorbankan aspek-aspek penting yang selama ini menjadi kekuatan YZR-M1. Kami ingin memastikan bahwa dengan mesin V4 ini, kami tidak hanya lebih cepat di lintasan lurus, tetapi juga tetap kompetitif di tikungan. Ini adalah keseimbangan yang sulit, tetapi kami yakin bisa mencapainya, jelas Max Bartolini, Direktur Teknis Yamaha yang bertanggung jawab atas pengembangan mesin baru ini. Mempercepat uji coba mesin V4 ini adalah bagian dari strategi Yamaha untuk memastikan mereka siap bersaing sejak awal musim MotoGP 2025. Dalam beberapa musim terakhir, Yamaha kerap tertinggal dalam hal pengembangan teknis dibandingkan dengan tim-tim lain. Hal ini menyebabkan penurunan performa di lintasan, yang memengaruhi peluang mereka untuk bersaing di klasemen kejuaraan dunia. Paolo Pavesio dan timnya kini bertekad untuk mengubah situasi ini dengan memastikan bahwa YZR-M1 baru dengan mesin V4 siap untuk menghadapi musim baru dengan performa maksimal. Pengujian privat di Misano hanyalah awal dari serangkaian tes yang akan dilakukan Yamaha untuk menyempurnakan motor mereka. Setelah tes ini, Yamaha kemungkinan akan melakukan uji coba publik di awal 2025, di mana motor baru ini akan pertama kali diperkenalkan kepada publik. Proses pengujian ini akan menjadi sangat penting bagi Yamaha, karena hasilnya akan menjadi indikasi awal apakah mereka benar-benar mampu mengimbangi, atau bahkan mengungguli, para pesaing mereka yang menggunakan mesin V4. Alex Marquez kembali berulah. Terlibat insiden dengan Joan Mir, dapat sanksi long lap penalti di MotoGP Australia 2024, bikin bos Ducati geram. MotoGP Australia 2024 menyuguhkan drama yang tidak terduga ketika pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, terlibat insiden dengan Joan Mir dari Repsol Honda. Kejadian ini berakhir dengan kedua pembalap terjatuh di lintasan dan gagal menyelesaikan balapan. Insiden tersebut terjadi dalam situasi yang menegangkan, dengan sepeda motor Marquez sempat menyeret sepeda motor Mir hingga keluar lintasan dan berakhir di gravel. Akibat kejadian ini, Alex Marquez dijatuhi sanksi long lap penalti yang harus dijalani pada MotoGP Australia minggu mendatang. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, pun terlihat geram dengan ulah sang pembalap Gresini tersebut. Insiden yang melibatkan Alex Marquez dan Joan Mir terjadi di pertengahan balapan, ketika kedua pembalap sedang berusaha untuk meraih posisi lebih baik. Alex Marquez yang mengendarai Desmosedici GP23, motor satelit Ducati, tengah berusaha menyalip Mir di salah satu tikungan cepat sirkuit Motegi. Namun, situasi menjadi rumit ketika Joan Mir terlihat menutup lajur balap Alex, menyebabkan Marquez kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Dalam tayangan ulang yang diputar berkali-kali, terlihat dengan jelas bahwa Alex Marquez jatuh terlebih dahulu. Setelah terjatuh, motornya terus melaju tanpa pengendali hingga akhirnya menghantam motor Joan Mir, membuat pembalap Repsol Honda tersebut turut terjatuh dan keduanya terseret ke gravel. Momen tersebut berlangsung dengan sangat cepat, dan terlihat Desmosedici GP23 milik Alex Marquez sempat menempel pada kuda besi Honda RC213V milik Mir, menyebabkan kedua motor terseret dalam arah yang sama.
Akibat insiden ini, Alex Marquez dan Joan Mir sama-sama gagal menyelesaikan balapan, meski keduanya beruntung tidak mengalami cedera serius. Setelah keduanya keluar dari gravel, Marquez dan Mir tampak saling berbicara untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, meskipun situasi tampak tegang. Para marshal balapan dengan cepat membawa kedua pembalap ke tempat aman, dan balapan pun dilanjutkan tanpa kedua pembalap tersebut. Usai balapan, Race Direction memutuskan untuk menjatuhkan sanksi long lap penalti kepada Alex Marquez yang harus dijalani pada balapan MotoGP Australia minggu mendatang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekaman ulang dan menganalisis penyebab insiden tersebut. Meskipun Joan Mir terlihat menutup jalur, pihak Race Direction menilai bahwa Alex Marquez melakukan manuver yang terlalu berisiko di posisi yang tidak ideal, sehingga memicu terjadinya tabrakan. Dalam pernyataan resmi, Race Direction menyebutkan, setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, kami memutuskan bahwa Alex Marquez harus menerima sanksi long lap penalti di balapan berikutnya. Insiden ini merupakan akibat dari tindakan yang tidak sepenuhnya memperhatikan keamanan di lintasan. Kami berharap keputusan ini akan menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Alex Marquez pun memberikan tanggapannya setelah diumumkannya sanksi tersebut. Ia mengakui bahwa kejadian tersebut adalah sebuah kesalahan yang disayangkan. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi dengan Joan. Itu bukanlah niatan saya untuk menyebabkan insiden seperti ini, terutama karena kami sama-sama berjuang untuk posisi yang lebih baik. Saya akan menerima sanksi ini dan fokus pada balapan berikutnya, kata Marquez dalam wawancara singkat setelah insiden tersebut. Kejadian ini ternyata tidak hanya membawa dampak pada kedua pembalap, tetapi juga memicu kemarahan dari pihak Ducati, khususnya bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Alex Marquez yang merupakan pembalap tim satelit Ducati di Gresini Racing, dinilai telah bertindak gegabah hingga menyebabkan insiden yang berisiko terhadap keselamatan dan hasil balapan. Dall'Igna menyatakan kekecewaannya atas kejadian ini, terutama karena motor Desmosedici GP23 yang digunakan Alex dinilai cukup kompetitif untuk bersaing tanpa harus mengambil risiko yang berlebihan. Dalam wawancara dengan media setelah balapan, Dall'Igna mengatakan, saya sangat kecewa dengan kejadian ini. Insiden ini menunjukkan bahwa manuver yang dilakukan tidak diperhitungkan dengan baik. Ducati memberikan dukungan penuh kepada tim satelit kami, dan kami berharap semua pembalap dapat berlomba dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Insiden seperti ini tidak hanya membahayakan pembalap lain tetapi juga merusak reputasi tim. Dall'Igna juga menyatakan bahwa pihak Ducati akan melakukan evaluasi internal terkait insiden ini. Kami perlu berbicara dengan Alex dan memahami apa yang terjadi secara detail. Sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap pembalap Ducati memahami tanggung jawab mereka di lintasan dan mampu mengambil keputusan yang tepat di situasi kritis, ditambah Dall'Igna. Sementara itu, Joan Mir, pembalap Repsol Honda yang terlibat dalam insiden tersebut, terlihat lebih tenang dalam menanggapi kejadian tersebut. Meski kecewa karena gagal menyelesaikan balapan, Mir menganggap insiden ini sebagai bagian dari risiko yang harus dihadapi dalam balapan MotoGP, terutama di lintasan yang sangat teknikal seperti Phillip Island. Ini jelas bukan hasil yang saya inginkan. Namun, saya juga memahami bahwa situasi seperti ini bisa terjadi ketika balapan berjalan sangat ketat. Alex jatuh lebih dahulu dan saya tidak punya banyak waktu untuk menghindar. Motor Alex mengenai motor saya, dan kami akhirnya sama-sama terjatuh. Saya senang kami berdua tidak cedera serius, dan saya berharap insiden ini tidak akan terulang di masa depan, ujar Mir. Mir juga mengungkapkan bahwa setelah insiden tersebut, ia dan Alex sempat berbicara singkat di gravel. Alex langsung meminta maaf kepada saya, dan saya menghargai itu. Saya tahu bahwa ia tidak bermaksud menyebabkan kecelakaan ini, tetapi kami semua perlu lebih berhati-hati, terutama ketika berada di posisi yang sulit, ditambah Mir. Insiden di MotoGP Australia ini menambah tekanan bagi Gresini Racing, yang musim ini berusaha untuk bersaing di papan tengah dengan hasil yang lebih konsisten. Alex Marquez, yang diharapkan menjadi salah satu pembalap yang mampu membawa tim ke posisi yang lebih baik, justru terlibat dalam beberapa insiden yang cukup merugikan. Bos tim Gresini, Nadia Padovani, menyatakan bahwa insiden ini adalah pelajaran besar bagi seluruh tim. Kami semua sedih dengan apa yang terjadi. Ini adalah bagian dari balapan, tetapi kami juga harus belajar darinya.
Alex adalah pembalap yang hebat, dan kami percaya ia akan belajar dari kesalahan ini. Kami akan bekerja bersama untuk memastikan bahwa insiden seperti ini tidak terulang, ujar Padovani. Padovani juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tim pabrikan Ducati. Kami adalah bagian dari keluarga Ducati, dan sangat penting bagi kami untuk menjaga hubungan yang harmonis. Kami mengapresiasi semua dukungan dari Ducati, dan kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak merusak kepercayaan yang telah terbangun, ditambahnya. Meskipun mendapatkan sanksi long lap penalti, Alex Marquez tetap optimis untuk menghadapi balapan berikutnya. Ia menyadari bahwa sanksi ini akan memberikan tantangan tersendiri, tetapi ia berjanji untuk menggunakan pengalaman ini sebagai pelajaran dan tampil lebih baik di balapan selanjutnya. Tes dipercepat, Fabio Quartararo jalani uji coba privat di Misano. Yamaha YZR M1 siap gunakan mesin V4 untuk MotoGP 2025. Yamaha, salah satu pabrikan raksasa di MotoGP, tengah mempersiapkan langkah besar untuk musim MotoGP 2025 dengan mempercepat proses pengujian mesin V4 yang baru. Proyek ambisius ini bertujuan mengubah dinamika performa motor Yamaha, yang selama beberapa musim terakhir tertinggal dari para pesaingnya. Pebalap andalan mereka, Fabio Quartararo, dijadwalkan menjadi pebalap pertama yang akan menjalani tes privat dengan mesin baru tersebut di sirkuit Misano. Waktu pasti uji coba ini memang belum ditentukan, namun Direktur Teknis Yamaha, Max Bartolini, menyebut bahwa tes ini akan disegerakan untuk mempercepat proses pengembangan motor baru. Tujuannya adalah agar YZR M1 dengan mesin V4 siap bersaing di kejuaraan MotoGP 2025. Fabio Quartararo, mantan juara dunia MotoGP 2021, kini memasuki fase penting dalam karirnya bersama Yamaha. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, terutama di musim 2024 di mana motor Yamaha YZR M1 sulit bersaing dengan para kompetitor, Quartararo kini dihadapkan pada momen krusial untuk menguji coba mesin baru yang akan menentukan masa depan Yamaha di MotoGP. Tes privat di Misano ini menjadi kesempatan pertama bagi Quartararo untuk merasakan mesin V4 yang dikembangkan dengan tujuan mematahkan dominasi pabrikan lain seperti Ducati yang selama ini unggul dengan mesin serupa. Quartararo sendiri sangat antusias dengan proyek ini. Dalam beberapa wawancara, pebalap Prancis itu menyatakan bahwa pengembangan mesin baru adalah salah satu harapannya untuk bisa kembali bersaing di barisan depan. Saya sudah tidak sabar untuk merasakan mesin baru ini. Tim teknis bekerja sangat keras dan saya yakin dengan perubahan ini, kami bisa kembali ke jalur kemenangan, ungkap Quartararo dalam sebuah wawancara di sela-sela persiapan musim 2025. Uji coba ini menjadi momen penting tidak hanya bagi Quartararo, tetapi juga bagi Yamaha secara keseluruhan. Jika hasilnya positif, Yamaha dapat segera melakukan penyempurnaan lebih lanjut pada mesin tersebut sebelum sesi tes resmi yang biasanya digelar pada awal tahun mendatang. Namun, jika hasilnya masih memerlukan pengembangan, Yamaha akan memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian sebelum musim 2025 dimulai. Max Bartolini, Direktur Teknis Yamaha yang baru diangkat, menjadi sosok kunci di balik pengembangan mesin V4 ini. Bartolini dikenal sebagai teknisi yang berani melakukan inovasi, dan ia menyadari bahwa Yamaha perlu melakukan langkah besar untuk kembali bersaing dengan pabrikan lain di MotoGP. Setelah mengevaluasi performa mesin inline-4 yang sudah lama menjadi andalan Yamaha, Bartolini dan tim teknisnya memutuskan bahwa konfigurasi mesin V4 akan menjadi masa depan bagi YZR M1. Ketika ditanya mengenai waktu pasti uji coba di Misano, Bartolini belum memberikan tanggal pasti, namun ia memastikan bahwa tes ini akan segera dilakukan. Kami sedang mempercepat segala sesuatunya. Waktu uji coba mungkin belum bisa kami umumkan secara resmi, tapi yang pasti, kami akan melakukannya secepat mungkin, ujar Bartolini dalam wawancara terbarunya. Ia juga menambahkan bahwa hasil dari tes ini sangat penting untuk menentukan arah pengembangan lebih lanjut. Jika tes berjalan baik, maka Yamaha bisa fokus pada penyempurnaan kecil-kecil sebelum motor siap digunakan di musim balap 2025. Bartolini mengakui bahwa mesin V4 membutuhkan pendekatan yang berbeda dari mesin inline-4 yang selama ini digunakan Yamaha. Namun, ia optimis bahwa perubahan ini akan menjadi kunci keberhasilan Yamaha di masa depan.
Mesin V4 menawarkan keuntungan dalam hal tenaga dan akselerasi, sesuatu yang sangat kami butuhkan untuk bersaing di lintasan lurus melawan Ducati dan KTM. Tapi tantangannya adalah bagaimana kami bisa mempertahankan keunggulan kami di tikungan, yang selama ini menjadi kekuatan Yamaha, jelas Bartolini. Mesin V4 yang tengah dikembangkan Yamaha menjadi salah satu topik paling hangat di paddock MotoGP. Selama bertahun-tahun, Yamaha dikenal dengan motor mereka yang menggunakan mesin inline-4 yang sangat halus dan stabil di tikungan. Namun, di era modern MotoGP, dominasi pabrikan dengan mesin V4 seperti Ducati telah membuat Yamaha kesulitan untuk bersaing, terutama di lintasan lurus. Dengan kecepatan tinggi yang ditawarkan mesin V4, Yamaha akhirnya memutuskan untuk mengikuti tren tersebut. Mesin V4 menawarkan keunggulan utama dalam hal tenaga, khususnya dalam akselerasi dan top speed di lintasan lurus. Ini merupakan aspek yang selama ini menjadi kelemahan YZR-M1, yang kerap kesulitan melawan Ducati dan Honda di sirkuit-sirkuit seperti Mugello, Red Bull Ring, dan Losail. Mesin V4 juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan daya, yang memungkinkan motor lebih agresif saat melaju di lintasan lurus tanpa mengorbankan kontrol di tikungan. Namun, Yamaha juga dihadapkan pada tantangan besar. Dengan karakter mesin V4 yang berbeda dari inline-4, tim teknis harus bekerja keras untuk memastikan motor tetap kompetitif di area yang selama ini menjadi keunggulan mereka, yaitu stabilitas dan kelincahan di tikungan. Yamaha tidak ingin kehilangan keunggulan ini, sehingga pengembangan mesin V4 harus disesuaikan dengan karakteristik rangka dan sasis YZR-M1 yang terkenal mudah dikendalikan. Percepatan pengujian mesin V4 ini menunjukkan keseriusan Yamaha dalam mempersiapkan diri menghadapi musim MotoGP 2025. Dengan semakin ketatnya persaingan di MotoGP, Yamaha sadar bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan strategi dan teknologi yang sama seperti sebelumnya. Musim 2024 menjadi alarm bagi mereka bahwa perubahan harus segera dilakukan. Max Bartolini dan tim teknisnya telah merencanakan serangkaian uji coba yang akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang. Setelah tes privat di Misano, Yamaha kemungkinan besar akan melakukan tes publik pada awal 2025, di mana motor V4 yang baru akan dihadirkan kepada dunia untuk pertama kalinya. Proses pengujian ini akan sangat penting bagi Yamaha untuk memastikan bahwa mereka siap bersaing sejak balapan pertama musim 2025 dimulai. Selain itu, Yamaha juga tidak ingin menunggu terlalu lama untuk melakukan penyempurnaan pada mesin V4. Dengan memajukan uji coba, mereka berharap bisa memanfaatkan setiap umpan balik dari pebalap dan teknisi untuk membuat perbaikan yang diperlukan sebelum mesin digunakan secara penuh. Ini adalah strategi yang agresif, tetapi Yamaha yakin bahwa inilah langkah yang perlu diambil untuk memastikan mereka dapat bersaing dengan Ducati, KTM, dan Aprilia yang terus berkembang pesat. Meskipun waktu pasti uji coba ini masih belum ditentukan, Yamaha berkomitmen untuk mempercepat proses pengembangan agar siap bersaing di musim MotoGP 2025. Jika semua berjalan sesuai rencana, Yamaha dapat kembali ke posisi teratas, bersaing ketat dengan para pesaing utama, dan mungkin saja membawa Fabio Quartararo kembali ke podium juara dunia. Bagi para penggemar Yamaha dan MotoGP, semua mata kini tertuju pada sirkuit Misano, menanti momen besar yang dapat menentukan masa depan MotoGP dalam beberapa tahun mendatang. Tes dipercepat, Fabio Quartararo siap jalani uji coba privat mesin baru di Misano. Yamaha YZR-M1 V4 segera hadir di MotoGP 2025. Yamaha tengah menyiapkan strategi besar yang dapat mengubah arah perjalanan mereka di kejuaraan MotoGP. Pabrikan asal Jepang tersebut siap mempercepat langkah untuk menguji mesin baru mereka yang diyakini akan menjadi senjata utama dalam menghadapi persaingan ketat di musim MotoGP 2025. Mesin tersebut, yang dikabarkan menggunakan konfigurasi V4, diharapkan menjadi titik balik bagi Yamaha setelah beberapa musim yang sulit. Untuk mempersiapkan lompatan besar ini, Yamaha telah mengagendakan uji coba privat yang akan digelar di sirkuit Misano. Fabio Quartararo, pebalap andalan Yamaha, dijadwalkan menjalani sesi pengujian khusus ini, yang dinilai akan sangat krusial bagi masa depan mereka di MotoGP. Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, sedang bersiap menjalani fase penting dalam karirnya bersama Yamaha.
Pebalap asal Prancis itu telah mengalami musim yang penuh tantangan pada 2024, di mana ia harus bersaing dengan keterbatasan performa motor Yamaha YZR M1 yang menggunakan konfigurasi mesin inline 4. Yamaha, yang sadar bahwa mereka harus segera membuat langkah besar, kini memberikan Quartararo kesempatan untuk merasakan mesin baru yang diharapkan dapat kembali membawanya ke puncak kejuaraan. Uji coba privat ini dijadwalkan berlangsung di sirkuit Misano, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit teknis dengan tikungan tajam dan lintasan cepat yang sangat ideal untuk menguji kemampuan mesin baru. Meskipun rincian lebih lanjut tentang sesi uji coba ini masih dirahasiakan, sumber dari dalam Yamaha mengungkapkan bahwa Quartararo akan menjadi pebalap pertama yang menjajal mesin YZR M1 konfigurasi V4 baru tersebut. Ini adalah langkah penting bagi Yamaha, karena mereka ingin mendapatkan masukan langsung dari sang pebalap utama sebelum melangkah ke pengujian publik atau resmi di awal 2025. Quartararo sendiri mengakui bahwa ia sangat antusias dengan kesempatan ini. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa pengembangan mesin baru adalah salah satu aspek yang membuatnya bertahan di Yamaha, meskipun performa musim 2024 tidak sesuai harapannya. Ia percaya bahwa Yamaha memiliki potensi besar untuk bangkit, dan dengan mesin V4 yang baru, ia berharap dapat kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Salah satu kabar yang paling mengguncang pada MotoGP saat ini adalah perubahan besar yang akan dilakukan oleh Yamaha pada motor mereka. Setelah bertahun-tahun mengandalkan mesin inline 4, Yamaha dikabarkan siap beralih ke mesin V4 mulai musim 2025. Perubahan ini bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari evaluasi mendalam dan penelitian panjang yang dilakukan tim teknis Yamaha. Konfigurasi mesin V4 dikenal memiliki keunggulan dalam hal tenaga dan kecepatan di lintasan lurus, sesuatu yang telah menjadi kelemahan YZR M1 dalam beberapa tahun terakhir. Ducati, sebagai salah satu pesaing utama Yamaha, telah mendominasi MotoGP dengan mesin V4 mereka yang superior dalam hal akselerasi dan top speed. Melihat hal ini, Yamaha merasa perlu melakukan inovasi besar agar bisa kembali bersaing di barisan depan. Max Bartolini, direktur teknis Yamaha yang baru diangkat, menjadi otak di balik pengembangan mesin V4 ini. Bartolini menyadari bahwa untuk membawa Yamaha kembali ke jalur juara, mereka perlu melakukan perubahan radikal. Mesin inline 4, meskipun sangat halus dan mudah dikendalikan di tikungan, terbukti kesulitan melawan mesin V4 yang lebih bertenaga di lintasan lurus. Dalam beberapa musim terakhir, kelemahan inilah yang membuat Yamaha sering tertinggal, terutama di sirkuit-sirkuit dengan lintasan lurus panjang seperti Mugello dan Red Bull Ring. Bartolini juga mengungkapkan bahwa pengembangan mesin V4 ini telah dimulai sejak awal tahun 2024, namun baru sekarang Yamaha merasa cukup percaya diri untuk mulai mengujinya di lintasan. Meski demikian, proses pengujian ini masih sangat rahasia, dan Yamaha ingin memastikan bahwa mereka bisa menyempurnakan mesin ini sebelum digunakan secara resmi di MotoGP 2025. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan mesin V4 adalah menjaga keseimbangan motor agar tetap kompetitif di tikungan, di mana Yamaha selama ini dikenal sangat kuat. Musim MotoGP 2025 diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Yamaha. Setelah beberapa musim tanpa gelar juara, Yamaha kini menargetkan untuk kembali merajai kejuaraan. Proyek pengembangan mesin V4 menjadi inti dari strategi kebangkitan ini. Namun, perubahan yang dilakukan Yamaha tidak hanya terbatas pada aspek teknis. Perombakan di jajaran manajemen, dengan Paolo Pavesio sebagai direktur pelaksana baru dan Max Bartolini sebagai direktur teknis, menandai komitmen besar Yamaha untuk menciptakan struktur yang lebih solid dan inovatif. Paolo Pavesio, yang menggantikan Lin Jarvis, dikenal sebagai sosok yang energik dan memiliki visi jangka panjang. Ia percaya bahwa Yamaha perlu melakukan investasi besar-besaran dalam hal teknologi untuk bisa kembali bersaing dengan pabrikan lain seperti Ducati, Aprilia, dan KTM. Pavesio juga mengakui bahwa Yamaha mengalami masa-masa sulit, terutama dalam 2 musim terakhir, namun ia optimis bahwa dengan mesin V4 dan perubahan manajemen, Yamaha akan kembali ke podium teratas. Selain perubahan teknis, Yamaha juga berupaya mempersiapkan tim balap mereka dengan baik. Fabio Quartararo diproyeksikan sebagai ujung tombak proyek kebangkitan ini. Dengan segala pengalamannya dan kemampuan balap yang luar biasa, Quartararo diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk penyempurnaan mesin V4. Yamaha juga berupaya mempertahankan Quartararo di tim mereka,
Meskipun sang pebalap sempat dirumorkan mempertimbangkan opsi lain setelah musim 2024 yang sulit. Perubahan besar yang dilakukan Yamaha tentu saja mengundang banyak spekulasi di paddock MotoGP. Para pengamat dan penggemar balap berspekulasi tentang bagaimana mesin V4 baru ini akan tampil di lintasan. Beberapa pihak yakin bahwa Yamaha akan mampu mengatasi kelemahan mereka di lintasan lurus dan kembali menjadi pesaing serius untuk gelar juara dunia. Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah Yamaha dapat menyeimbangkan karakteristik motor mereka di tikungan, mengingat keunggulan Yamaha selama ini adalah kemampuan mereka di sektor tersebut. Meski begitu, satu hal yang pasti, seluruh dunia MotoGP kini menantikan hasil dari uji coba privat yang akan dijalani oleh Fabio Quartararo di Misano. Hasil dari tes ini akan menjadi indikasi awal apakah Yamaha benar-benar siap untuk bersaing di MotoGP 2025 dengan mesin V4 yang baru. Yamaha kini berada di persimpangan penting dalam perjalanan mereka di MotoGP. Dengan perubahan besar dalam hal teknis dan manajemen, serta target ambisius untuk musim 2025, pabrikan Jepang ini berharap dapat kembali menjadi juara dunia. Uji coba privat di Misano menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan impian tersebut. Jika mesin V4 baru mereka terbukti kompetitif, maka masa depan cerah menanti Yamaha dan Fabio Quartararo di kejuaraan MotoGP. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.